Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliartika. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa pada anak. Kalau kita perhatikan, hampir semua aktivitas manusia tidak terlepas dari bahasa. Sejak bangun tidur sampai tidur kembali, manusia selalu menggunakan bahasa untuk berkomunikasi, baik secara lisan, tulisan maupun isyarat. Pada anak, bahasa memiliki peran yang sangat jauh lebih penting karena melalui bahasa anak belajar mengenal dunia, mengekspresikan perasaan, dan membangun hubungan sosial. Oleh karena itu, memahami konsep bahasa dari berbagai teori serta fungsi bahasa sangat penting khususnya dalam dunia pendidikan anak. Definisi bahasa menurut berbagai teori. Menurut teori strukturalis, bahasa dipahami sebagai sistem bunyi yang tersusun secara teratur dan memiliki aturan tertentu. Bahasa tidak terdiri sendiri, tapi terdiri dari unsur-unsur seperti bunyi, kata, kalimat yang saling berkaitan. Dalam pandangan ini, anak belajar bahasa melalui kebiasaan, pengulangan, dan contoh dari lingkungan sekitarnya. Artinya, semakin sering anak mendengar dan meniru bahasa, maka semakin sering pula dan semakin cepat pula anak menguasai bahasa tersebut. Menurut teori inastik, berbeda dari teori sebelumnya, teori ini menyatakan bahwa kemampuan berbahasa sudah ada sejak anak dilahirkan. Menurut teori ini, manusia dibekali perangkat bawaan yang membantu anak mempelajari bahasa secara alami. Lingkungan memang berpengaruh, tapi hanya sebagai pemicu. Dengan kata lain, anak tidak belajar bahasa dari nol, melainkan mengembangkan potensi berbahasa yang sudah ada dalam dirinya. Selanjutnya ada teori sosiokultural, memandang bahasa sebagai alat interaksi sosial. Anak belajar bahasa melalui komunikasi dengan orang-orang di sekitarnya, seperti orang tua, guru, dan teman sebaya. Bahasa berkembang seiring dengan hubungan sosial yang dialami anak. Semakin sering anak diajak berbicara dan berdialog, maka kemampuan bahasanya akan semakin berkembang. Adapun teori fungsional ini, bahasa dipengaruhi anak karena memiliki fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Anak menggunakan bahasa untuk meminta sesuatu, menyampaikan perasaan, atau mengajak bermain. Jadi bahasa tidak hanya dilihat dari strukturnya, tapi dari kegunaannya. Anak akan lebih cepat belajar bahasa jika bahasa tersebut benar-benar dibutuhkan dalam kehidupannya. Adapun teori psikolinguistik melihat bahasa sebagai proses mental yang berkaitan dengan perkembangan berpikir anak. Bahasa tidak hanya keluar dari mulut, tetapi proses terlebih dahulu di dalam otak. Oleh karena itu, perkembangan bahasa sangat berkaitan dengan perkembangan kognitifnya. Semakin matang kemampuan berpikir anak, semakin berkembang pula bahasanya. Adapun unsur-unsur pengertian bahasa, secara umum, bahasa memiliki beberapa unsur penting. Bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang memiliki makna. Bahasa bersifat arbitrer, artinya hubungan antara bunyi dan makna ditentukan oleh kesepakatan bersama. Bahasa juga memiliki konvensional karena digunakan dan dipahami oleh masyarakat tertentu. Selain itu, bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi bersifat dinamis karena selalu berkembang dan hanya dimiliki oleh manusia. Unsur-unsur inilah yang membuat bahasa menjadi alat utama manusia dalam berinteraksi. Adapun fungsi bahasa menurut Halliday, bahasa memiliki 7 fungsi utama dalam kehidupan anak. Pertama, fungsi instrumental. Ini bahasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, fungsi regulatif, yang itu untuk mengatur dan memerintah. Yang ketiga, fungsi interaksional, untuk menjalin hubungan sosial. Selanjutnya ada fungsi personal, untuk mengekspresikan perasaan. Fungsi heuristik, untuk bertanya dan mencari tahu. Fungsi imajinatif, untuk berkhayal dan bermain peran, serta fungsi representasional, untuk menyampaikan informasi. Ketujuh fungsi ini sangat terlihat dalam aktivitas sehari-hari anak.
Adapun keterkaitan unsur bahasa dan fungsi bahasa kehidupan anak, ini fungsi bahasa saling berkaitan erat karena bahasa adalah alat berkomunikasi yang bermakna. Anak menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan mengekspresikan emosi dan berinteraksi dengan lingkungan. Melalui bahasa, anak belajar memahami aturan sosial dan mengembangkan kemampuan berpikir serta membangun kepercayaan diri dalam kehidupan anak. Bahasa tidak hanya memiliki anak berbicara, tapi juga membantu anak belajar, bersosialisasi, dan berkembang secara emosional. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa anak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan anak. Berbagai teori bahasa memberikan sudut pandang yang berbeda namun saling melengkapi. Unsur-unsur bahasa dan fungsi bahasa menurut Halliday menunjukkan bahwa anak bukan sekadar alat berkomunikasi tapi juga sarana utama perkembangan anak secara menyeluruh. Oke, baik, terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.